Menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan berbagi kasih di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Masyarakat Bovendigul diminta melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila mendapat pelayanan yang kurang baik, termasuk ketidakhadiran tenaga medis di tempat tugas. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, 18 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan berbagi kasih bersama di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Kegiatan berbagi ini merupakan rutinitas yang selalu dilakukan IWSS dalam membangun kebersamaan di tanah rantau, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS melaksanakan kegiatan berbagi kasih di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang selalu dilakukan IWSS setiap tahunnya dalam membangun kebersamaan di tanah rantau, khususnya di Kabupaten Bovendigul, di mana pada perayaan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, IWSS memilih Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah sebagai tempat berbagi bingkisan berupa minuman dan jajanan kepada masyarakat. Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Rahma, menjelaskan, kegiatan semacam ini rutin dilaksanakan IWSS dan sudah berjalan selama 2 tahun. Diharapkan kegiatan berbagi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat penerima bingkisan dalam rangka menjalin kebersamaan. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, masyarakat penerima bingkisan diharapkan dapat menerima niat baik IWSS dengan penuh ikhlas dan meminta dukungan doa agar kegiatan positif ini bisa terus berlanjut di momentum hari-hari besar keagamaan lainnya. Tim Liputan Tigul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, hadirnya unit pelayanan terpadu daerah Puskesmas Bomakia yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penurunan angka kematian yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mause, mengatakan, dengan adanya bangunan baru tersebut diharapkan pelayanan bisa berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dukungan dan peran serta seluruh stakeholder sangat diharapkan dalam mendukung petugas medis memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk menurunkan tinggi angka kematian di wilayah Bomakia dan sekitarnya. Ke depan tidak boleh lagi ada pemalangan supaya pelayanan kesehatan di daerah tersebut bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk masyarakat. Saya harap dengan kehadiran puskesmas yang baru ini, pelayanan di Puskesmas Bomakia juga untuk masyarakat Bomakia bisa terlayani dengan baik, pelayanan kesehatan dapat meningkat. Harapan saya angka kematian di distrik Bomakia bisa menurun, dan itu bukan saja dari kami Dinas Kesehatan, tetapi juga harus ada dukungan dari aparat, baik dari Polri, juga teman-teman distrik, juga terlebih dari masyarakat setempat. Harus bisa mendukung itu untuk pola bisa hidup sehat. Apapun ada masalah dengan kesehatan, segera datang ke puskesmas. Oleh karena itu cuma satu caranya, puskesmas tidak boleh ada pemalangan lagi, biar pelayanan kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Bomakia, khususnya pemilik hak wilayah yang sangat antusias mendukung pembangunan gedung puskesmas yang baru. Harapannya, semoga dengan hadirnya fasilitas kesehatan ini mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Bomakia. Tim Liputan Tigul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Infodigul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Masyarakat distrik Bomakia diminta bersama-sama menjaga pembangunan UPTD Puskesmas yang baru saja diresmikan oleh Bupati Bovendigul. Masyarakat juga harus mendukung tenaga medis dalam melakukan aktivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Permintaan ini disampaikan Sekretaris Distrik Bomakia, Edison Sokoi, usai kegiatan peresmian gedung Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Bomakia beberapa waktu yang lalu. Edison mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga bangunan tersebut agar bisa dipergunakan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah Distrik Bomakia. Di sisi lain, Sekdis Bomakia ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemilik hak ulayat yang sudah memberikan tanah untuk mendirikan bangunan tersebut. Kita punya puskesmas ini sudah jadi sangat bagus. Terima kasih banyak untuk pemerintah daerah, Pak Bupati, Ibu Kadis Kesehatan. Jadi mungkin kita masyarakat kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga bangunan biar kita bisa pakai bersama-sama demi kepentingan kita semua. Terus mungkin untuk Tuan Dusun, Nuak, ya terima kasih sudah mendukung program ini dengan kemarin sudah sepakat dengan pemerintah untuk proses kelanjutannya nanti akan diselesaikan bersama oleh dinas terkait. Intinya Om Nuak, kita mohon supaya Om Nuak selalu dukung program pemerintah biar berjalan demi pelayanan kepada masyarakat. Kedepan diharapkan masyarakat Bomakia senantiasa bahu-membahu serta mendukung aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Distrik Bomakia. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mahuse bersedia menjadi jaminan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kouh. Pasalnya pemilik hak ulayat memberikan batas waktu pembayaran sampai dengan April 2025. Apabila lewat dari tenggat waktu yang diberikan pemilik akan melakukan pemalangan dan menempuh jalur hukum. Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mahuse bersedia menjadi jaminan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kouh. Pasalnya pemilik hak ulayat memberikan batas waktu pembayaran sampai dengan April 2025.
Apabila lewat dari tenggang waktu yang diberikan, pemilik akan melakukan pemalangan dan menempuh jalur hukum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Yohana Sintia Sarce Mause, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemilik hak ulayat yang telah mendukung jalannya peresmian gedung unit pelayanan terpadu daerah Puskesmas Kou. Yohana menyatakan pihaknya bersedia membuat pernyataan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kou yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Luar biasa, terima kasih banyak bagi pemilik hak ulayat. Kami semata-mata bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami merasa untuk kepentingan kita semua, karena pelayanan kesehatan sangat penting. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah buka hati, biar kita bisa peresmian hari ini agar pelayanan bisa berjalan lebih baik. Karena kami hadir, sekali lagi saya sampaikan, kami Dinas Kesehatan, teman-teman kesehatan di sini hadir bukan untuk pribadi, tetapi untuk masyarakat di sini, untuk melayani masyarakat. Demi juga untuk masyarakat. Jadi kami hadir untuk masyarakat, bukan untuk kami pribadi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Saya mau artinya dengar langsung sendiri dari pemilik hak tanah bahwa hari ini kami boleh peresmian ya. Resmi ya, boleh ya. Terima kasih, luar biasa. Sah ya, hari ini kami peresmian ya oleh Bapak Bupati ya. Tidak ada dihalang-halangi ya. Ya, kami juga dari pihak pemerintah, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan juga dari Pertanahan, Ibu Kabid, kami bersedia juga membuat pernyataan tertulis bahwa kami akan melakukan pembayaran dalam waktu dekat. Dan saya akan kawal itu juga bersama Ibu. Dan perlu saudara-saudara ketahui bahwa sudah dalam proses. Cuma ya itu sudah disampaikan sama Pak Distrik, bukan sekarang kita menulis langsung 1-2 jam cair, tidak. Semua butuh proses, harus dipindahkan lagi dari rekening Kasda, harus dipindahkan lagi ke rekening OPD, baru bisa dikeluarkan. Sementara itu, pemilik hak ulayat tanah adat tempat dibangunnya Puskesmas Kou, Jintro Waremba, mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan dan peresmian gedung Puskesmas serta menyerahkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan di distrik Kou. Pemilik wilayah untuk wilayah distrik Kou, khusus Puskesmas Kou, saya sebagai pemilik, saya sudah menyerahkan kepada petugas untuk melaksanakan aktivitas pembangunan ini dengan secara resmi kepada dinas yang terkait. Yang kedua kepada petugas, sehingga kami sudah membuka secara resmi bersama Bapak Bupati pemotongan pita sekali dengan kami pemilik tanah adat, sehingga kami sudah menyerahkan dengan secara resmi kepada kepada kesehatan untuk melayani di distrik Kou. Kira-kira penyampaian kami terkait dengan proses pembayaran tanah Puskesmas, pemilik memberikan waktu kepada Dinas Kesehatan sampai bulan April 2025. Apabila waktu yang ditentukan belum ada realisasi pembayaran, pemilik akan melakukan pemalangan gedung Puskesmas dan masalah ini akan dibawa ke jalur hukum. Tim Liputan Digu TV Ones melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info diulakan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Masyarakat Kabupaten Bovendigul diminta melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila mendapati pelayanan yang kurang baik, termasuk ketidakhadiran tenaga medis di tempat tugas. Resmi ya, boleh ya. Terima kasih, luar biasa. Memasuki tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan terus berbenah, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah distrik-distrik. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mause menegaskan akan serius untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dirinya telah memerintahkan para tenaga medis untuk kembali ke tempat tugas masing-masing dan melakukan aktivitas pelayanan seperti biasanya. Seluruh petugas kesehatan di wilayah Bovendigul diminta untuk tidak meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang pasti. Masyarakat Bovendigul diminta melapor kepada Dinas Kesehatan apabila menemukan petugas, termasuk kepala puskesmas yang tidak berada di tempat tugas. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila mengalami pelayanan kesehatan yang kurang baik di setiap fasilitas kesehatan yang ada. Staf kesehatan saya sudah perintahkan semua kembali ke tempat tugas. Saya sudah dengar banyak bahwa staf saya banyak yang tidak hadir. Saya sudah tekankan mulai tahun ini. Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi karena saya per Desember kemarin sudah diangkat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Jadi seluruh nakes yang tersebar di Bovendigul menjadi tanggung jawab saya. Dan saya sudah perintahkan seluruh nakes untuk kembali ke tempat tugas untuk melakukan pelayanan. Jadi jika ada teman-teman di Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa puskesmas yang tidak pernah melaksanakan tugas, mau kapusnya atau tenaga kesehatannya, masyarakat juga bisa memberikan laporan kepada kami, biar kami bisa mengambil tindakan tegas kepada teman-teman yang tidak melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan juga berharap masyarakat Bovendigul, terutama yang berada di wilayah pedalaman, harus bisa memberikan perlindungan kepada tenaga medis agar mereka merasa aman dalam bertugas untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV Ones melaporkan. Pemirsa, SMA Santo Yosep Tanah Merah mulai melaksanakan ujian akhir sekolah pada hari Jumat 14 Maret 2025 kemarin. Kepala Sekolah Santo Yosep, Franciscus Pangalo Timang, tekankan kepada siswa-siswinya untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat saat mengikuti ujian akhir sekolah. SMA Santo Yosep Tanah Merah mulai melaksanakan ujian akhir semester untuk siswa tingkat akhir pada Jumat 14 Maret 2025. Diketahui UAS baru dilaksanakan di hari Jumat karena pelaksanaan ulang semester genap pada 8 Maret kemarin, sehingga penyesuaian persiapan memasuki ujian akhir sekolah ditunda pada hari Jumat ini. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga 19 Maret 2025 nanti. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga tanggal 19 Maret nanti, dengan 15 mata pelajaran yang diujikan, di mana untuk hari pertama ada 3 mata pelajaran yakni agama, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sementara siswa-siswi kelas akhir yang mengikuti UAS di Santo Yosep Tanah Merah sebanyak 105 orang. Namun pada hari pertama pelaksanaan ujian terdapat 1 siswa yang terlambat sehingga tidak mengikuti ujian pertama. Pihak sekolah akan mengusahakan untuk diadakan ujian susulan.
semua ada ikut. Memang tadi ada satu yang terlambat sehingga nanti akan mengikuti susulan karena dia sudah selesai yang pertama baru dia kami bilang ya istirahat saja nanti susulan yang hari itu kita lakukan. Ya. Berarti kalau ada yang tidak mengikuti ujian apa ini bisa mengikuti ujian? Ya memang nanti kita usahakan untuk kebijakannya adalah susulan karena memang kita sudah artinya sudah sampaikan ya bahwa harus tepat waktu, kita toleransinya sampai jam 7.45 itu ya artinya kan kita mulainya 7.30. Kalau ada terlambat di atas itu masih kita toleransi sampai jam 7.45 artinya masih bisa itu. Karena itu juga kita sudah sampaikan dalam forum rapat orang dengan orang tua, kita juga sampaikan masih apa namanya ya bahwa tepat waktunya jangan terlambat. Terakhir kami juga memang masih kirim surat ke orang tua pemberitahuan bahwa ya waktu ujian itu dari jam 7.15 kita 7.15 sampai 7.30 sehingga yang sampai jam 7.50 kalau jadi di atas itu maka kami pada hari itu tidak akan diikutkan ujian. Diakui Kepsek SMA Santo Yosep dalam persiapan untuk UAS ini tidak ada kendala yang dihadapi, hanya saja terkendala pada pelaksanaan ujian yang mengalami keterlambatan. Diharapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah khususnya di SMA Santo Yosep Tanah Merah dapat berjalan dengan lancar. Siswa-siswi diminta untuk semangat dan siap mengikuti ujian akhir sekolah tersebut. Tim Liputan di Gul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Klesya Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.